Halo Sobat Tani semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengendalian lalat buah pada tanaman cabai menggunakan perangkap. Hampir semua petani Indonesia mengenal yang namanya hama lalat buah. Serangga terbang satu ini memang sudah sangat dikenal sebagai perusak buah. Apabila tidak dikendalikan maka dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar, terutama bagi para petani cabai. Berbagai metode mulai dikembangkan untuk mengatasi serangan lalat buah. Dahulu petani menggunakan pestisida yang berbau menyengat agar lalat buah tidak mendekat. Meski efektif, namun kualitas buah menjadi turun karena adanya banyak residu kimia. Selanjutnya, petani mengerti bahwa ternyata lalat betina hanya bertelur apabila dikawini oleh lalat jantan. Maka dari itu, dicarilah cara untuk menangkapi lalat buah jantan agar tidak sempat mengawini betinanya. Akhirnya ditemukanlah sebuah senyawa yaitu metil eugenol yang merupakan senyawa feromon serangga guna menarik lawan jenisnya untuk perkawinan. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan petrogenol yang merupakan antraktan yang berbentuk larutan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan lalat buah. Tentu saja bahan aktif dari petrogenol ini adalah metil eugenol. Selain itu, ketertarikan lalat buah terhadap warna juga dapat dimanfaatkan dalam menangkap lalat buah ini, karena imago lalat buah betina akan terbang di sekitar tajuk sebelum meletakkan telurnya. Perangkap lalat buah ini ada banyak bentuknya, namun pada kali ini kami akan memberikan sedikit cara membuat perangkap menggunakan ember bekas, yaitu yang dipasangi lem dan petrogenol. Ember yang digunakan itu ember-ember bekas, bisa bekas cat atau ember lainnya. Langkah pertama yaitu pengamplasan, supaya cat dan lem bisa menempel dengan baik pada ember tersebut. Diusahakan semua permukaan ember diamplas, termasuk di bagian bawah ember. Selain menggunakan ember, bisa juga menggunakan bahan-bahan lain. Yang penting permukaannya bisa sebagai tempat memasang lem. Setelah pengamplasan, ember tersebut dibersihkan menggunakan lap agar sisa-sisa amplas tadi bisa hilang. Dengan demikian, cat beserta lem nanti bisa menempel dengan baik pada permukaan ember. Selanjutnya yaitu mewarnai ember. Cat yang digunakan yaitu Velox yang berwarna kuning. Lalat buah ini sangat senang terhadap warna kuning, sehingga dalam perangkap ini kami menggunakan warna kuning sebagai warna dasar. Selain menggunakan Velox, kita juga bisa menggunakan cat yang lain, cat kuas yang berwarna kuning. Setelah dilakukan pengecatan, kemudian cat tersebut sudah kering, maka langsung bisa dipasangi lem. Lem yang digunakan yaitu lem tikus. Pemasangan lem tikus diusahakan merata ke semua permukaan ember. Apabila merata semua, maka semua bagian ember bisa sebagai perangkap untuk lalat buah tersebut. Lem tikus ini cukup kental sehingga agak sulit untuk meratakan pada permukaan ember, sehingga bisa menggunakan sebilah bambu atau kayu untuk meratakannya. Ini adalah lem tikus yang kami gunakan, yaitu lem tikus cap gajah. Lem ini sangat kuat, bisa bertahan di udara panas maupun di saat hujan, bahkan bisa bertahan sampai 1 bulan.
Perangkap yang digunakan tidak hanya satu, namun ada banyak perangkap, sehingga bisa lebih efektif dalam mengendalikan lalat buah tersebut. Ini adalah antraktan yang kami gunakan, yaitu petrogenol, yang mengandung bahan aktif metil eugenol yang merupakan senyawa feromon, di mana senyawa ini dapat menarik serangga-serangga jantan untuk hinggap dalam perangkap. Setelah lem terpasang merata pada permukaan ember, lalu kemudian kita menyiapkan petrogenolnya. Pengambilan petrogenol bisa menggunakan kapas yang diikat dalam sebuah lidi. Pemasangan petrogenol pada ember tidak harus merata, bisa spot-spot seperti pada gambar. Setelah pemasangan petrogenol, perangkap bisa dibawa ke lahan untuk dipasang. Pemasangan perangkap diusahakan di bagian pinggir dari lahan. Dengan pertimbangan, lalat-lalat buah yang ada di dalam lahan bisa ke pinggir, kemudian lalat yang di luar tidak bisa masuk, karena terhenti di perangkap. Perangkap kita pasang di bagian ini, yaitu bagian tengah pinggir dari kebun. Selain itu, bisa juga ditambahkan di bagian ujung-ujung dari kebun. Tidak lama setelah pemasangan perangkap, sudah ada serangga lalat buah yang sudah menempel. Kemudian ini adalah penampakan perangkap yang sudah dipasang selama kurang lebih 1 hari. Ini baru terlihat di salah satu perangkap, belum kita lihat di perangkap-perangkap yang lain, sehingga lalat buah ini perlu untuk diperhatikan oleh petani cabai sehingga tidak mengurangi pendapatan dari petani akibat serangannya. Selain serangga lalat buah, serangga lain yang tertangkap yaitu apis, di mana apis juga berbahaya untuk tanaman cabai. Ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan serangan lalat buah pada tanaman cabai. Cara ini kami rasa cukup efektif, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh manusia. Selain itu, pembuatan perangkap ini sangat mudah. Kemudian biaya juga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa direkomendasikan untuk mengendalikan serangan lalat buah pada tanaman cabai. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan di tempat-tempat yang lain, dan semoga semua petani cabai yang ada di Indonesia bisa sukses semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.